Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Anugrah dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi in silico oleanan triterpenoid dalam tanaman Aquilaria spp sebagai antivirus COVID-19. Penelitian ini merupakan buah pemikiran bersama saya, Rina Anugrah, Ratu Khansa Mumtaz, dan Dadan Surya Saputra. Sebagaimana yang kita ketahui, COVID-19 telah menjadi perhatian dunia sejak ditemukan di Wuhan pada tahun 2019 yang lalu karena menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Semua pihak memusatkan perhatian pada penemuan vaksin dan obat untuk penyakit ini. COVID-19 merupakan SARS syndrome yang disebabkan oleh coronavirus 2. Infeksi virus ini dapat menyebabkan gangguan fungsi pada paru-paru. Tanaman Aquilaria spp atau yang lebih kita kenal dengan kayu gaharu merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Ada lebih dari 30 jenis tanaman ini yang tersebar di Cina, India, Asia Tenggara, termasuk negara kita Indonesia dan Papua Nugini. Sejak zaman dahulu, kayu gaharu telah digunakan dalam pengobatan Cina, India, dan dalam pengobatan Islam. Di Cina, kayu gaharu digunakan untuk gangguan lambung, batuk, rematik, meningkatkan sirkulasi qi sehingga dapat meredakan asma dan lain sebagainya. Di India, kayu gaharu digunakan untuk pengobatan diare, disentri, batuk, asma, dan lain sebagainya. Dalam pengobatan Islam, di beberapa riwayat hadis disampaikan bahwa kayu gaharu dapat digunakan untuk penyakit tulang rusuk, radang amandel, radang kerongkongan, radang selaput dada, terapi bekam, dan sakit lambung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa daun, kulit kayu, dan kayu gaharu terbukti berkhasiat untuk obat saluran cerna, obat saraf, antibakteri, antifungi, antiinflamasi, analgetik, anti asma, anti kanker, anti diabetes, antioksidan, menurunkan panas, dan anti iskemik. Aktivitas farmakologi tanaman ini tentu saja berkaitan erat dengan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman ini terbukti mengandung flavonoid, sesquiterpen, diterpenoid, triterpenoid, dan golongan senyawa lainnya. Salah satu golongan senyawa yang menarik dari tanaman kayu gaharu ini adalah golongan oleanan triterpenoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam oleanolik dan derivatnya terbukti berkhasiat secara farmakologis seperti antioksidan, antiinflamasi, hepatoprotektif, kardioprotektif, antimikroba, anti kanker, dan aktivitas antivirus. Atas dasar latar belakang tadi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi senyawa oleanan triterpenoid dalam tanaman kayu gaharu sebagai antivirus COVID-19 secara in silico. Sebagai reseptor digunakan main protease COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui interaksi senyawa oleanan triterpenoid dengan reseptor main protease COVID-19. 2. Mengetahui potensi oleanan triterpenoid sebagai obat antivirus COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah molecular docking, prediksi Lipinski Rule of Five, dan prediksi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sebagai ligan, digunakan 4 senyawa oleanan triterpenoid yang terdapat dalam tanaman kayu gaharu, yaitu 11-oksobeta-amirin, heterogeninan, 3-beta-asektoksifridalan, dan asam ursolik. Sebagai reseptor, digunakan main protease COVID-19, dan sebagai pembanding digunakan senyawa remdesivir dan lopinavir.
Penelitian ini menggunakan beberapa software yang diperoleh secara gratis, yaitu Autodoc Vina, Yasara, Marvin Sketch, Discovery Studio, dan PreAdMed. Tahapan penelitian ini terdiri dari 1. Preparasi reseptor, 2. Validasi metode docking, 3. Preparasi dan optimasi ligand uji dan pembanding, 4. Docking ligand uji dan pembanding, 5. Prediksi Lipinski dan ADME. Hasil validasi metode docking menunjukkan bahwa nilai RMSD hasil tumpang tindih, posisi asli natif ligand, dan posisi hasil redocking natif ligand adalah 0,7475. Menurut literatur, konformasi ini mendekati konformasi yang sebenarnya, atau dapat dikatakan bahwa metode sudah valid. Hasil docking ligand uji dan pembanding menunjukkan nilai energi ikatan sebagai berikut. Dari tabel ini diketahui bahwa energi ikatan ligand uji lebih kecil dibandingkan pembanding, atau afinitasnya lebih baik terhadap reseptor dibandingkan senyawa pembanding remdesivir dan lopinavir. Hasil visualisasi interaksi ligand uji dan pembanding adalah sebagai berikut. 1. Interaksi senyawa 11-okso beta-amirin dengan reseptor seperti yang terlihat pada layar. Dalam interaksi dua dimensi terlihat terjadi interaksi van der Waals dan elektrostatik. 2. Interaksi senyawa heterogeninan dengan reseptor seperti yang terlihat pada layar. Dalam visualisasi dua dimensi, terlihat terjadi interaksi van der Waals dan elektrostatik. 3. Interaksi senyawa 3-beta asetoksifridelan dengan reseptor seperti yang terlihat pada layar. Dalam visualisasi dua dimensi, terlihat terjadi interaksi van der Waals dan elektrostatik. 4. Interaksi senyawa asam ursolik dengan reseptor seperti yang terlihat pada layar. Dalam interaksi dua dimensi, terlihat terjadi interaksi van der Waals dan elektrostatik. Interaksi keempat senyawa uji dengan reseptor hampir mirip dengan interaksi pembanding remdesivir dan lopinavir dengan reseptor, dan masuk ke sisi aktif yang sama dengan melibatkan beberapa asam amino yang sejenis. Prediksi Lipinski Rule of Five dan ADME menunjukkan bahwa senyawa heterogeninan memenuhi syarat Lipinski Rule dan ADME yang cukup memadai. Kesimpulan utama dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Keempat senyawa uji menunjukkan afinitas yang lebih besar terhadap main protease COVID-19 dibandingkan pembanding lopinavir dan remdesivir. 2. Interaksi ligand uji dan reseptor terjadi pada sisi aktif yang mirip dengan pembanding lopinavir dan remdesivir. 3. Asam amino utama yang terlibat dalam interaksi ligand dan reseptor adalah metionin 49 dan 165, prolin 168, glutamin 189, arginin 188, dan treonin 25. 4. Berdasarkan Lipinski Rule of Five, senyawa heterogeninan berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat oral. Tentu saja hasil penelitian ini masih perlu dikaji secara in vitro menggunakan virus, secara in vivo menggunakan hewan, dan uji klinis kepada manusia. Karena penelitian ini masih terbatas pada perhitungan komputasi atau perhitungan matematis dan kimiawi. Namun, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi kita untuk mengkaji lebih dalam tentang manfaat kayu gaharu sebagai antivirus COVID-19 ataupun antivirus yang lainnya. Demikianlah presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.